Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. 各位主内弟兄姐妹，大家平安。 Kebaktian akan dimulai, marilah kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. 我们聚会将开始，请我们在神的面前预备我们的心。 Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaran sampai ke awan-awan. 神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱歌，我要歌颂，我的灵啊，你当醒起，琴师啊，你们当醒起，我自己要及早醒起。主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你，因为你的慈爱高及诸天，你的诚实达到穹苍。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 各位主内弟兄姐妹， mari sebelum kita masuk lebih dalam ibadah kita lebih dahulu datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. 当我们还没有进入敬拜的时候，让我们每一个人在神的面前承认我们种种的罪。 Kita datang kepada Yesus Kristus dan mohon belas kasihan Dia untuk mengampuni kita. 我们来到耶稣基督的面前，让他可以怜悯我们。 Kita juga datang dengan penuh keyakinan kalau kita sungguh-sungguh memohon ampun di hadapannya, maka Dia akan mengampuni kita. 我们用信心来到神的面前，若是我们真心的向他认罪，他必赦免我们的罪。 Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 以赛亚书1章18节，耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。” Mari Bapak Ibu kita masing-masing berdoa memohon belas kasihan Tuhan mengampuni dosa kita. 我们每一个人来祷告，愿上帝怜悯我们。 Kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, tidaklah berani kami datang ke hadapan-Mu dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena sesungguhnya di antara kami tidak ada satupun yang baik. Kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami mengakui ya Tuhan, sesungguhnya kami sering melukakan hati Tuhan. Kami sering melukai hati sesama kami. Kami sering tidak taat kepada Tuhan. Kami sering tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan sepenuh hati kami. Karena ada banyak hal-hal lain lagi yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu melalui perkataan, perbuatan, dan bahkan di dalam hati dan pikiran kami kadang-kadang kami juga menyimpan hal-hal yang jahat. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami datang dengan mengandalkan darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Kami datang dengan mengandalkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau Allah yang setia dan adil. Dan kalau kami sungguh-sungguh datang dan mengaku segala dosa kami, bahwa maka Engkau juga akan mengampuni kami dan menyucikan kami. Tuhan, ampunilah kami, sucikan kami, kuduskan kami, hingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terus jatuh dalam dosa yang sama. Tolonglah kami supaya kami boleh berubah dalam akal budi pikiran kami, supaya kami boleh menjadi serupa seperti Engkau. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami dan terus berjaga-jaga di dalam hati, pikiran, dan bibir kami. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami
pribadi-pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan dengan permohonan kami, boleh berkenan menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih juga untuk pengampunan yang Kau sudah berikan di hari-hari yang lalu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian Rongya Hui Tianfu. 我们来唱诗。 Mari kita angkat pujian seperti rusa merindukan sungaimu. 我们来赞美神，如鹿渴慕溪水。 我
Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang selalu kami rindukan, seperti seekor rusa yang selalu merindukan sungai-Mu. Engkau Tuhan adalah segalanya bagi kami. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa syukur kami kepadamu. Sucikan kami Tuhan dan ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan ibadah ini pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-Mu, hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu di tengah jemaat. Dan berilah kami jemaat-Mu yang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan suara-Mu dan firman-Mu Tuhan. Demikianlah doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. 会众请站立， Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. 让我们在神的面前承认我们的信仰。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣德公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat tetap berdiri, kita akan melanjutkan responsoria. 弟兄仍然站立，我们齐应经文。 Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyentengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. 我爱耶和华，因为他听了我的声音和我的恳求。他既向我侧耳，我一生要求告他。 我拿什么报答耶和华所向我赐的一切厚恩？ 我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。 我要在他众民面前向耶和华还我的愿。 我要以感谢为祭献给你，又要求靠耶和华的名。 我要在他众民面前，在耶和华殿的院内，在耶路撒冷当中，向耶和华还我的愿。 你们要赞美耶和华。 Gloria Patri. 荣耀颂。 哈利路亚，圣父、圣子、圣灵，
dan dengarlah. 我们再来唱诗，轻轻听。Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, kiranya biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami semuanya. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh berbicara kepada kami pribadi-pribadi dan boleh menolong kami untuk kami boleh tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi mohon Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai 30 dan kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai 43. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya dan Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?
Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Lalu kemudian ayat yang ke-36. Penjelasan perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di gandum itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, saudara-saudari, tema kita pada pagi hari ini adalah tetap bertumbuh menjadi gandum yang baik. Tetap bertumbuh menjadi gandum yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam dunia ini kita akan menemukan orang yang baik dan orang yang berlaku jahat. Bahkan bukan hanya di dunia ini, di dalam gereja juga kita akan menemukan dua tipe manusia. Orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Nah, bila kita bertemu dengan orang-orang yang baik, maka hati kita akan merasa senang dan kita ingin menjalin hubungan dengan orang tersebut. Kita suka bergaul dengannya, kita suka berteman dengannya, kita suka bersahabat dengan orang-orang baik tersebut. Tapi jika kita bertemu dengan orang yang jahat, hati kita itu mungkin kesal sekali, ya. Kita kesal dan mungkin bisa timbul kebencian, bahkan mengutuk perbuatan mereka. Misalnya saja para pelaku bom bunuh diri, ya, yang kemudian karena perbuatan mereka itu menimbulkan banyak korban, anak-anak, orang dewasa, orang-orang yang dikatakan tidak bersalah, yang tidak punya persoalan dengan mereka. Lalu kemudian mungkin juga para begal yang nekat melakukan kejahatan sehingga kemudian menimbulkan banyak korban. Tahu baru-baru berita yang kita dengar ada para begal perampok, ya, yang harus memotong jari orang yang ingin diambil cincinnya. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu pasti tidak kita senangi. Atau para pejabat yang mengkorupsi dana bantuan. Tengah-tengah pandemi sekarang ini ada banyak bantuan datang, ada banyak bantuan yang diberikan. Tapi kita melihat bahwa orang-orang yang harusnya mengelola bantuan itu dengan baik, tapi kemudian mengkorupsi bantuan itu, menggunakan bantuan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kita tentu sangat membenci perilaku biadab yang seperti itu, yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Begitu teganya mereka melakukan hal-hal tersebut terhadap orang lain. Nah, melihat hal seperti itu kita pasti setuju kalau para pelaku dari tindakan itu dihukum. Kalau orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu menerima ganjaran hukuman yang sepantasnya, atau kalau bisa orang-orang jahat seperti itu dilenyapkan saja dari muka bumi ini. Nah,
saudara-saudari, terkadang kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak melenyapkan saja orang-orang jahat dari muka bumi ini? Bukan kalau tidak ada orang jahat, dunia akan menjadi aman. Bukankah kalau tidak ada orang-orang jahat, maka orang-orang baik akan bersuka cita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang dikatakan oleh hamba-hamba pemilik ladang dalam kisah perumpamaan yang Yesus ajarkan yang sudah kita baca tadi. Ketika mereka melihat ada lalang tumbuh di antara gandum-gandum mereka, maka mereka meminta kepada tuannya itu untuk boleh mencabut lalang-lalang tersebut. Karena mereka tahu bahwa lalang-lalang itu jahat, lalang-lalang itu mengganggu pertumbuhan gandum itu. Lalang-lalang itu mengambil nutrisi yang seharusnya dibutuhkan oleh gandum yang baik itu. Dan lalang-lalang itu tidak dipelihara oleh pemilik ladang. Lalang-lalang itu tidak ditanam oleh pemilik ladang. Lalang-lalang itu merugikan. Nah, karena itu para pekerja-pekerja itu mengatakan, Tuhan, bagaimana kalau kita cabut saja lalang-lalang itu? Bukankah kalau lalang-lalang itu tidak ada, gandum ini akan mendapatkan nutrisi yang baik? Kalau lalang-lalang itu tidak ada, gandum ini akan sukses panennya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita melihat bahwa pemilik ladang itu dengan tegas menolak dan mengatakan untuk membiarkan saja ladang dan gandum itu tumbuh bersama-sama sampai masa panen. Nah, kenapa Tuhan itu menolak permintaan hambanya itu untuk mencabut lalang-lalang yang jahat itu? Bukankah lalang-lalang itu sangat jahat, mengganggu daripada gandum-gandum itu? Bukankah akan lebih baik kalau dibuang? Tapi kenapa harus dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan gandum itu sampai masa panen? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini? Nah, yang pertama, perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa iblis sedang giat-giatnya menaburkan benih-benih jahat di tengah-tengah benih baik yang ditabur oleh Tuhan. Saudara-saudara, tadi di Al-Quran dikatakan bahwa pemilik ladang menabur benih yang baik. Hanya benih yang baik, benih yang berkualitas. Tetapi kemudian pada waktu semua sedang tidur, ketika semua orang sedang tidur, musuhnya datang dan menaburkan benih-benih yang jahat, menaburkan benih lalang di antara benih-benih gandum. Menaburkan benih lalang di antara benih gandum. Tujuannya pasti, ya, tentu saja supaya gandum-gandum ini tidak berhasil berbuah dengan baik. Tujuannya pasti supaya mengganggu pertumbuhan daripada benih gandum ini. Dan kalau bisa merusak dan mematikan benih gandum ini. Pihak musuh itu tidak senang jika bibit gandum itu bertumbuh dengan baik. Karena itu dia mencari jalan untuk merusaknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan di dunia saat ini. Tuhan menaburkan benih-benih kebaikan. Tuhan menaburkan anak-anak manusia yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi iblis juga menaburkan anak-anak, benih-benih jahat di tengah-tengah, di antara benih-benih yang baik. Dengan tujuan supaya benih-benih yang baik yang diturunkan, yang disemaikan oleh Tuhan di dunia ini menjadi rusak, menjadi mati. Saudara-saudara, tadi di dalam perumpamaan dikatakan ketika pemilik ladang dan semua orang sedang tidur, musuhnya bekerja. Saudara-saudara, ini menjadi peringatan kepada kita, anak-anak Tuhan, menjadi peringatan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi peringatan bagi kita, bagi gereja, untuk kita tidak menjadi lengah, untuk kita tidak menjadi tidur.
antara orang-orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, ini satu sifat hal baik yang kita bisa contoh daripada iblis. Iblis tidak pernah tidur. Iblis terus bekerja dan terus bekerja, menaburkan benih kejahatan di tengah dunia ini. Sementara orang Kristen, gereja, kita sering tidur. Kita sering tidak berjaga-jaga. Kita sering terlena. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saat-saat sekarang ini, iblis terus sedang giat menaburkan benih-benih jahat di tengah-tengah kita. Dan itu ada di antara kita. Tadi kita baca bahwa para pekerja itu ingin mencabut lalang itu. Tetapi pemilik ladang mengatakan, biarlah lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada kita, sekarang iblis dibiarkan oleh Tuhan, masih dibiarkan oleh Tuhan untuk terus menaburkan kejahatan, menaburkan benih-benih kejahatan di antara anak-anak manusia. Supaya apa? Supaya anak-anak manusia itu terus bertumbuh bersama-sama dengan benih kejahatan. Tentu saja ada maksudnya, tentu saja ada rencananya. Kenapa lalang itu dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan gandum itu? Lalu kemudian yang kedua yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini adalah dalam keadaan apapun tetaplah bertumbuh menjadi gandum yang baik. Nah, saudara-saudari, dari nats yang kita baca tadi bahwa benih gandum itu tetap bertahan dan bertumbuh hingga masa panen tiba. Nah, saudara-saudara, benih gandum itu tidak dikalahkan oleh benih lalang yang ditaburkan oleh musuh. Sudah tentu bukan sesuatu yang mudah bagi gandum itu untuk bertumbuh, bertahan, dan bisa berbuah. Ada tekanan daripada lalang, ada kesulitan yang diberikan oleh lalang, ada keadaan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh lalang itu. Saudara-saudara, lalang dan benih itu tumbuh, lalu lalang dan akar lalang dan akar gandum itu saling bertaut. Dan lalang itu berusaha terus merampas nutrisari makanan, nutrisi makanan daripada gandum itu. Saudara-saudara, di depan pastori itu ada halaman sedikit dan kami suka menanam tumbuh-tumbuhan. Ada bunga, ada tanaman obat, ada pandan dan sebagainya. Saudara, kami selalu memilih apa yang mau kami tanam. Tentunya tanaman yang baik yang kami inginkan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, apa yang kami lihat setiap hari bahwa di sekitar tanaman itu, di dalam pot tanaman itu selalu saja tumbuh tanaman pengganggu yang tidak pernah kami tanam dan kami tidak pernah harapkan. Dan itu selalu tumbuh. Kami bersihkan, besok-besoknya tidak begitu lama sudah tumbuh lagi. Selalu mengganggu, ingin mengganggu pertumbuhan daripada tanaman yang kami tanam. Dan kalau kami perhatikan kadang-kadang bahwa tanaman pengganggu itu selalu lebih cepat besar, gitu ya. Selalu lebih cepat besar daripada tanaman yang kami tanam. Selalu cepat tumbuh dengan tinggi dan kemudian mengeluarkan
yang baik kepada sang pemilik ladang. Gandum itu bisa berada bersama-sama dengan lalang di dalam ladang, tetapi dia tidak kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya. Bisa saja akar mereka saling bertaut, tetapi gandum itu tetap bertahan. Dia tidak menjadi lalang. Dia tetap menjadi gandum yang menghasilkan buah. Sekali lagi, walaupun ada di tengah himpitan, ada di tengah tekanan dan pengaruh lalang, tapi gandum itu tidak menjadi larut dan sama dengan lalang itu. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga halnya dengan kita. Sebagai benih yang ditabur Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita juga hidup berdampingan dengan benih-benih jahat yang ditabur si iblis. Kita dihimpit, ditekan dengan banyak lalat, dengan banyak kesulitan, kesukaran, godaan dunia dan hal-hal jahat yang ditaburkan iblis di antara kita. Kita ditekan dengan orang-orang yang jahat. Nah, saudara-saudari, dalam situasi itu kita harus tetap bertahan sebagai gandum yang baik, yang berguna dan menghasilkan buah. Jangan kita menjadi serupa dengan lalang yang tidak bermanfaat. Kita harus tetap menyatakan jati diri kita sebagai anak Allah, sebagai benih baik yang ditabur Allah di tengah-tengah dunia ini, yang kemudian terus bertumbuh dan menghasilkan buah, karena memang untuk itulah kita diciptakan Tuhan dan diletakkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari, ingatlah kita tidak ditabur Tuhan di surga. Kalau di surga kita ditabur Tuhan, tidak usah susah-susah lagi, karena di surga semua pasti orang baik. Tapi kita ditabur Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi sekali lagi, walaupun kita berada dalam tekanan dan himpitan daripada lalang, daripada si jahat, kita harus tetap bertumbuh menjadi gandum yang baik. Saudara-saudari, ikan yang hidup di laut luas, hidup di dalam air laut yang asin, dikelilingi dan diselimuti oleh air yang asin. Tetapi ikan yang hidup itu tidak menjadi ikan asin. Ketika kita makan ikan yang kita beli dari para penjual ikan yang ditangkap dari laut yang asin, ketika kita makan, daging ikan itu tidak asin. Bahkan daging ikan itu manis. Walaupun ikan itu hidup di tengah-tengah air asin, tetapi tidak membuat dirinya membuat dirinya menjadi tercemar, menjadi ikan asin. Tidak. Dia tetap menjadi ikan yang dagingnya segar dan enak dan manis dinikmati. Saudara-saudara, kita juga seperti itu. Sekali lagi, kita hidup di dalam dunia ini sebagai anak-anak Allah. Kita berada di antara benih-benih jahat. Kita berada di antara tekanan dan kesulitan yang diberikan oleh si jahat. Tapi mari jangan membuat diri kita menjadi tercemar, menjadi sama dengan dunia ini, menjadi sama dengan si jahat. Tapi mari kita tetap menjadi anak-anak Allah, berbuah yang manis, berguna bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dibuat oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah, lalu kemudian kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik.
bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian hal ketiga yang kita bisa belajar daripada perumpamaan ini. Jangan menghakimi orang lain, tetapi sekali lagi tetaplah menjadi gandum yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sulit dibedakan mana lalang dan mana gandum. Secara khusus di dalam perumpamaan kita ini pada waktu itu ya, ada tanaman lalang itu yang mirip sekali dengan gandum. Sulit dibedakan. Daunnya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Jadi kalau dilihat hampir sama, betul-betul hampir sama. Baru bisa dibedakan ketika mereka berbuah. Nah, itulah sebabnya dalam perumpamaan tadi dikatakan bahwa ketika mulai berbuah, ya, ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi ketika mulai berbuah, baru nampaklah lalang itu. Sebelum berbuah, lalang dan gandum itu tidak bisa dibedakan, sama. Sehingga para pekerja juga tidak menyadari ada lalang di antara gandum mereka. Lalu kemudian setelah mulai berbuah, barulah dilihat, oh ini ternyata berbeda, ya, buahnya berbeda. Ini lalang, ini gandum, dan ini harus dicabut. Nah, saudara-saudari, jadi lalang dan gandum itu sulit sekali dibedakan. Saudara-saudara, nah karena itulah jangan menghakimi orang lain dengan melihat orang lain dan kemudian mengatakan, oh dia lalang, oh dia gandum. Belum tentu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Belum tentu orang lain itu lalang, belum tentu kita gandum, dan belum tentu kita gandum, dan belum tentu orang lain juga lalang. Paulus kita lihat pada awalnya dia adalah lalang. Dia merusak orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen. Dia mirip seperti gandum, karena dia mengatakan dia melakukan hal yang baik, dia membela Tuhan, dia menjalankan hukum Taurat, dia menganiaya orang Kristen. Sama seperti gandum, tapi pada awalnya dia lalang. Namun kemudian dia menjadi gandum, sangat berguna bagi orang lain. Yudas pada awalnya adalah gandum, bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, menerima pengajaran Tuhan Yesus, melihat apa yang Yesus kerjakan, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Tapi pada akhirnya kita melihat Yudas menjadi lalang yang tidak berguna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu jangan menghakimi orang lain apakah dia gandum atau lalang. Yang paling penting adalah memastikan diri kita bahwa kita adalah gandum yang baik. Jadi daripada menghakimi si A itu lalang, si B itu gandum, yang harus kita lakukan adalah memastikan diri kita adalah gandum yang baik dan terus bertumbuh menjadi gandum yang baik dan yang berbuah lebat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nah, kita melihat ya pada akhirnya yang menghakimi lalang dan gandum adalah Tuhan. Jadi sekali lagi itu bukan kita. Itu bukan kita. Karena kita tidak bisa mengetahui kedalaman hati orang. Kita tidak bisa mengetahui motivasi orang. Kita hanya bisa melihat bagian luar. Tapi kita tidak bisa melihat akarnya. Nah, saudara-saudari, karena itulah pemilik ladang katakan, biarlah mereka tumbuh bersama-sama. Jangan-jangan nanti kamu mau cabut lalang, akhirnya gandum juga ikut tercabut. Biarlah mereka tumbuh bersama. Nanti pada waktu panen, saya akan memisahkan mereka. Gandum itu akan dikumpulkan dalam satu kelompok, dan lalang akan dikumpulkan dalam satu kelompok. Lalang itu akan
dibakar dan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhanlah yang menghakimi. Tuhanlah sesungguhnya yang mengetahui manakah lawan dan mana gandum. Untuk keduanya akan ada waktunya. Pada waktu panen, para penuai akan mengumpulkan lalang dan membakarnya, karena lalang tidak berguna. Ada masanya nanti, di mana segala sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dan ada masanya nanti, benih gandum yang baik itu akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa di surga. Benih yang baik akan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang banyak dan akan menghasilkan lebih banyak lagi benih yang baik dan akan memuliakan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini semua mengingatkan kita dan memanggil kita sekali lagi untuk tetap menjadi benih gandum yang baik dan untuk selalu melakukan kebaikan dan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Sebab waktu Tuhan akan tiba nantinya untuk memberikan yang terbaik kepada kita di dalam kerajaan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selalu di tengah-tengah pandemi kita sekarang ini, sebagai benih Allah yang baik, kita diharapkan bisa melakukan kebaikan. Kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik, menolong orang-orang yang membutuhkan dengan kemampuan kita. Di tengah-tengah kehidupan yang serba digital sekarang ini, di mana semua orang bisa mengakses dan memberikan informasi, tetaplah menjadi benih yang baik yang mempergunakan kemajuan zaman digital ini untuk memberikan berita-berita yang mendatangkan kebaikan, untuk memberikan berita-berita yang menguatkan orang lain, yang menghibur orang lain, yang menolong orang lain, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan terikut-ikut dengan benih-benih jahat, menyebarkan berita-berita hoax dan sebagainya. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain di tengah-tengah pandemi, menggunakan kesempatan untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Tetaplah bertahan, bertumbuh menjadi gandum yang baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita adalah gandum yang disemaikan di tengah-tengah dunia ini. Dalam pertumbuhannya kita tidak akan selalu tenang. Lagi selalu ada himpitan, tekanan, selalu ada hal-hal jahat yang ditaburkan oleh si jahat di antara kita, yang selalu mau merusak dan menggagalkan pertumbuhan kita menjadi gandum yang baik. Iri hati, curiga, tidak percaya, amarah, dendam, keserakahan, dan ada banyak lagi benih ilalang yang ditaburkan si jahat di antara kita. Untuk itulah, sekali lagi kita harus berjaga-jaga, jangan tidur. Kita harus tetap berdoa, kita tetap harus membaca firman Tuhan, kita tetap harus melakukan perintah Tuhan, kita harus tetap bertaut kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, melekat kuat di dalam Tuhan, supaya kita bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami lagi akan siapa diri kami. Kami adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Dan sesungguhnya kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kami diciptakan untuk menghasilkan buah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi kami jatuh dalam dosa. Dan iblis terus menaburkan benih-benih kejahatan di antara kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, sebagai orang-orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami boleh terus bertumbuh menjadi gandum yang baik.
Di tengah-tengah benih-benih jahat yang ditaburkan iblis di antara kami, biarlah kami boleh tetap teguh, tidak terkontaminasi, tidak tercemar. Kami boleh tetap menyatakan diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang punya tujuan hidup, memuliakan Tuhan dan mengerjakan pekerjaan baik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong kami berjaga-jaga. Tuhan tolong kami supaya kami tidak tidur. Tuhan tolong kami supaya kami tetap berdiri teguh, sehingga di tengah kesulitan himpitan dan di tengah godaan-godaan daripada si iblis, kami tetap bertumbuh menjadi gandum yang baik. Terus di masa-masa pandemi sekarang ini, biarlah Tuhan kami boleh menunjukkan diri kami sebagai gandum yang berbuah, yang berguna bagi orang lain, dan yang menghasilkan benih-benih yang baik bagi orang lain. Tolong kami semuanya Tuhan, karena kami tahu iblis tidak pernah tidur. Iblis terus bekerja keras untuk membuat kami, anak-anak Tuhan, menjadi rusak, menjadi mati, dan tidak bisa berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan bangsa dan negara kita. Doakan juga agar pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama di dalam menjalankan tatanan kehidupan new normal ini. Lalu kemudian yang kedua, kita berdoa untuk jemaat GMI Hosana Lubuk Pakam dan Pos PI agar boleh tetap mengalami damai sejahtera di tengah-tengah pandemi saat ini. Kita doakan juga untuk jemaat yang sakit dan yang bergumul di dalam perekonomiannya. Mari Bapak Ibu, kita buka suara kita bersama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa bersama-sama. Kami mau berdoa ya Tuhan, terus untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan untuk pemulihan di dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan kami tahu ini bukan hal yang gampang dikerjakan. Karena ada banyak hal-hal lainnya yang membuat pemulihan ini menjadi terhambat. Tapi kami percaya ya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dan kalau pemerintahan kami dan masyarakat mau bekerja sama untuk boleh menjalani kehidupan new normal di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya ya Tuhan, pemulihan di dalam bidang-bidang ini akan boleh berjalan walaupun secara perlahan-lahan. Kami percaya Tuhan, kalau masyarakat dan pemerintah mau bergandengan tangan, mau melakukan apa yang terbaik, memberikan apa yang terbaik yang mereka boleh kerjakan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sekali lagi kami percaya Tuhan, bahwa pemulihan itu bukanlah hal yang mustahil. Terlebih-lebih dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dan dengan anugerah Tuhan, kami percaya bahwa bangsa dan negara ini boleh dipulihkan kembali. Keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, dan keadaan pendidikan, dan bahkan sektor-sektor yang lainnya yang mulai dikerjakan di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan itu akan boleh dipulihkan kembali. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh terus berharap kepada Tuhan, dan biarlah sekali lagi pemerintah dan masyarakat boleh terus bergandengan tangan, boleh terus saling bersinergi di dalam melakukan apa hal-hal yang harus dikerjakan di tengah-tengah pandemi ini. Dan Tuhan juga pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat GMI Hosana Lubuk Pakam, Pos PI Pantai Labu dan Galang. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah mereka boleh tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami hal-hal yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Biarlah mereka boleh tetap mengalami penyertaan Tuhan. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam situasi seperti ini. Dan lebih daripada ini, biarlah mereka boleh mengalami mujizat Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan mereka.
Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit dan dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan hari demi hari. Tuhan, memberikan mereka pemulihan hari demi hari. Walaupun mungkin tubuh mereka semakin hari semakin lemah dan juga mereka mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan, tapi biarlah itu tidak merampas sukacita mereka di dalam Tuhan. Biarlah itu tidak merampas iman mereka di dalam Tuhan. Tetapi biarlah dengan keadaan mereka boleh tetap mengarahkan mata hati mereka kepada Tuhan. Dan bahkan semakin mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memelihara kehidupan mereka dan menolong mereka untuk mereka boleh tetap bersyukur di dalam Tuhan dan kuat di dalam menghadapi keadaan mereka. Kami percaya kalau Tuhan mau sembuhkan mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan jamahan Tuhan, Tuhan boleh sembuhkan mereka. Tetapi kami percaya juga kalau Tuhan tetap mengizinkan mereka ada dalam keadaan mereka, kami percaya juga bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendiri di dalam keadaan mereka, tetapi Tuhan akan menopang mereka, menggendong mereka, bersama-sama dengan mereka melewati keadaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami tahu pandemi ini menimbulkan banyak kesulitan bagi para pekerja. Mungkin ada di antara mereka yang di PHK, yang pendapatan mereka terus menurun, dan bahkan mungkin juga sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka hari demi hari. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka dengan cara Tuhan yang ajaib untuk boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka, menggerakkan orang-orang yang Tuhan taruh sebagai gandum yang baik untuk boleh menolong mereka. Tuhan, sekali lagi mau menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan menolong mereka, dan kiranya Tuhan menolong mereka untuk boleh merasakan semua kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi sekarang. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini adalah persembahan. 接下来是奉献。 Mari kita memberikan terbaik untuk Tuhan kita. Kita bernyanyi pujian hidupku ini kuserahkan. 我们将最好的献给神，我们来赞美神，献于主。 求主你悦纳使用在你的圣工上，感谢祷告，奉靠主耶稣的名祈求，阿门。 Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， sekali lagi salam bagi kita semuanya. 大家平安。 Dan
saya juga mengucapkan selamat hari Minggu. 我也恭祝大家周日喜乐快乐。 Dan biarlah kita mulai menikmati ibadah kita walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. 虽然我们在家，我们也可以享受神的话语。 Bapak Ibu, saya hanya mengulangi untuk warta kita, 这个报告 untuk ibadah kita. Sekali lagi sudah ada untuk ibadah online, untuk sekolah minggu, remaja dan umum. 我们借助网络，我们可以来敬会，就是在主日学青少年。 Sekolah minggu jam 8, 就是主日学在8时早上， remaja pemuda jam 8.30, 青少年就是在8点30， ibadah umum jam 10. 主日崇拜就是在4时正。 Jadi kita bisa mengikuti ibadah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. 借助我们所需要的，我们可以来敬拜。 Lalu doa pagi kita sudah adakan di gereja. 晨祷会也是在我们教会的礼堂。 Lalu kemudian kita juga punya rencana untuk membuka ibadah pada bulan 7 ini di gereja. 在7月份，我们已经开始聚会在神的殿。 Untuk tanggalnya kita belum bisa tentukan karena kita masih menunggu balasan surat dari camat, surat izin dari camat. 什么日期我们还不能决定，因为我们向村长已经报告了。 Tapi mari kita doakan 我们为这些事情来代求， supaya kerinduan kita untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja boleh kita lakukan. 好让我们渴望就是在神的殿里面敬拜，和他可以进行。 Dan ibadah ini hanya khusus untuk kebaktian umum. 我们敬拜单就是主日崇拜。 Sementara anak-anak dan sekolah minggu masih tetap di dalam ibadah online. 主日学仍然就是借助网络。 Lalu kemudian juga PKMI kita juga sudah membuka penerimaan murid baru. 我们学校也是召开新生， Dan juga murid lama. 就是跟旧生。 Kita memang belum tahu bagaimana wajah pendidikan kita ke depan. 我们也不知道目前我们的教育如何。 Tapi mari apa yang bisa kita kerjakan lebih dahulu kita kerjakan. 我们可以做些什么？就我们先做， Yaitu mendaftarkan anak-anak kita. 就是先把我们的孩子们报上名。 Nah itu saja warta kita. 我们报告到此。 Mari kita akan menutup kebaktian kita dengan bernyanyi. 我们要结束这个聚会，我们来唱诗。 berdoa-doa Bapa kami, lalu kita bernyanyi doksologi dan menerima berkat yang dari Tuhan. 我们念主祷文，刚一颂，然后结束神的祝
上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们只有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们离间试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。天着下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同有同住，我有指引。Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、阿爸父上帝的慈爱、圣灵的感动，带领一交通常与你们同在，从今时直到永永远远。Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, itulah yang memberkati, menyertai dan menolong Bapak Ibu sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.